target tinggi menembus 100 Oh, besar ini FIFA. target tinggi menembus 100 besar FIFA ini guys. Dengan berbagai rencana yang sudah dicanangkan, PSSI pun memasang target yang sangat tinggi. Erick Thohir berhasrat bisa membawa timnas Indonesia menembus ranking 100 besar FIFA. Oh, Ketua 100 PSSI ini besar sadar FIFA betul ya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola kualifikasi Piala Dunia 2026. Malam ini Indonesia akan melawan Vietnam, Malaysia akan ketemu dengan Oman, bermain di Malaysia. Manakala Indonesia bermain di Hanoi. Jadi apa persiapan timnas Indonesia dan sebelum Indonesia sampai ke peringkat kualifikasi Piala Dunia ini, bagaimana rentetan Indonesia berjaya sampai ke peringkat yang tertinggi pada saat ini dan juga beberapa perubahan peningkatan daripada timnas Indonesia itu sendiri dan taktikal permainan, keberanian pemain, kemudian daripada pemain-pemain muda sampailah kepada pemain keturunan, bagaimana Indonesia itu berubah dengan begitu cepat sekali dalam sepak bola ini. Dan ramai yang tertanya-tanya juga ya, dan ramai yang terkejut atau kaget melihat perkembangan cepat timnas Indonesia itu. Oke, dalam video pada kali ini saya ingin mereaksi satu video yang mana judulnya Dari Dihina Negara Mediocre Sampai Ditakuti Asia, meski banyak yang protes. Revolusi cepat Indonesia. Jadi apa di sebalik video ini? Bagaimana kejayaan Indonesia itu? Siapa sebenarnya di balik tulang belakang ataupun di balik layar kejayaan perkembangan timnas Indonesia dalam sepak bola ini? Yuk kita semak daripada channel Cetak Gol IDN. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Oke guys, tanpa basa-basi, yuk kita semak dulu video ini. Pak ajang bergengsi. Proyek naturalisasi Sintayong mulai menunjukkan progres yang signifikan. Nggak heran PSSI punya mimpi besar untuk membawa Indonesia bisa menembus 100 besar dunia. Wow, 100 Berbagai besar proyek dunia yang guys. telah disusun berjalan cukup baik. Salah satunya adalah pembinaan usia muda dengan harapan bisa menentukan bakat-bakat potensial. Para pemain juga dimanjakan dengan fasilitas mewah dari training center di ibu kota Nusantara. Cetak Gol coba merangkum rencana gila timnas Indonesia menembus 100 besar FIFA sebagai berikut. 100 besar ya. Oke, kita tonton sampai habis guys supaya kita tidak gagal paham apa di sebalik pemberitaan ini. Pertama, proyek naturalisasi yang mulai membuahkan hasil. Oke, benar. Tim nasional Indonesia menjadi salah satu negara yang banyak memanggil para pemain keturunannya. Cara ini dilakukan Sintayong untuk menutupi banyak kekurangan. Akan tetapi proyek tersebut banyak dikecam oleh berbagai pundit maupun pelatih. Termasuk Fahri Husaini yang menyebut kalau PSSI sudah kehilangan harga dirinya. Pada saat itu dia mengatakan Federasi Sepak Bola Indonesia sudah menyia-nyiakan bakat pemain lokal. Ex-pelatih Persela ini menilai PSSI hanya memprioritaskan para pemain keturunan. Banyak yang memprotes Fahri, ya. pemain lokal juga bisa bersaing apabila diasah dari usia muda. Proyek naturalisasi Sintayong juga sempat disorot oleh Edi Rahmayadi. Mantan ketua PSSI ini menyebut jika proyek tersebut kurang begitu mantan efektif. Ketua PSSI ya. Edi Rahmayadi menyarankan PSSI seharusnya memfasilitasi bakat pemain muda. Tapi kalau kita lihat dari segi kejayaan Sintayong kini membawa pemain-pemain keturunan itu, nampak kejayaan itu sangat cepat. Kalau diikutkan mendadak ya, dalam masa 5 tahun saja Indonesia punya perubahan dalam sepak bola itu begitu pesat sekali, begitu cepat sekali peningkatannya. Ini terbukti apabila Indonesia beberapa tahun kebelakangan ini telah mula mencipta kejayaan di Sukansi, medali emas, kemudian Indonesia semua lolos ke Piala Asia, rekod yang dicipta oleh Sintayong, U20, U23 dan timnas senior. Itu antara beberapa kejayaan yang ada. Oke, kita lanjut dulu ini guys. Marhali baru-baru ini juga mengkritik banyaknya pemain naturalisasi di tubuh timnas Indonesia. Dia mengejek Indonesia sudah seperti skuad Hindia Belanda. Akmal menyoroti melimpahnya pemain keturunan Belanda di tim nasional Indonesia. Dia mempertanyakan apakah kebijakan ini murni karena keinginan pemain atau hanyalah bisnis semata.
Di sisi lain, Sintayong Banyak langsung protes memberikan ya. tanggapan atas kritikan yang ditunjukkannya. Oh, tapi Pelatih Sintayong 53 tenang. tahun ini bilang kalau pemain naturalisasi nggak layak disebut sebagai pemain asing. Pasalnya mereka Betul. masih punya darah keturunan yang berasal dari orang tuanya. Iya. Jadi mereka ini pemain keturunan lah. Kritikan, nyatanya proyek naturalisasi ini mulai membuahkan hasil yang bagus. Pasukan Garuda sukses mencatatkan sejarah baru di perhelatan Piala Asia 2023. Para pemain naturalisasi dan keturunan bahkan menjadi tulang punggung dengan tampil cemerlang. Performa pemain seperti Justin Hubner, Sandy Walsh, Jordi Amat hingga Ivar Jenner mampu menyihir penggemar. Ini mantap-mantap. Padahal skuad tanah air banyak diremehkan menjelang kompetisi dimulai. Namun skuad Garuda punya nasib yang baik dengan lolos ke 16 besar dan mencetak sejarah baru. Sayangnya guys. Indonesia gagal lolos ke perempat final setelah dikalahkan Australia dengan skor 4-0. Meskipun kalah, penampilan skuad Garuda mendapatkan pujian dari pundit Justinus Laksana. Coach Justin menyoroti permainan Indonesia menghadapi negara langganan Piala Dunia. Ya, betul. Menurutnya Indonesia sudah sangat berkembang dari segi permainan dan mentalitas. Coach Justin ini bagus. Hal itu dibuktikan di mana skuad Garuda bermain berani menghadapi Australia dan Jepang. Saya selalu melihat juga pandangan pendapat Coach Justin ini ya. Memang beberapa pandangan pendapat buah fikirnya itu sangat positif ya. Coach Justin ini dia melihat ke depan. Dia tahu Sintayong telah berusaha keras daripada awal membina pemain-pemain muda, kemudian memanggil pemain keturunan, kembali bermain dengan timnas Indonesia. Dan kini peningkatan itu nampak walaupun ramai yang tadi protes tuh kan. Tetapi Coach Justin ini antara coach yang punya pandangan mungkin hampir sama lah dengan saya punya pandangan. Sebab selagi mana Indonesia itu mencapai satu tahap kejayaan yang bagus, walaupun dengan pemain-pemain keturunan, dan selagi pemain keturunan itu bermain dengan bersungguh-sungguh dengan lencana di dada timnas Indonesia, itu masih lagi kita boleh memberi kredit ataupun kita menghargai kejayaan itu sebenarnya. Coach Justin ini sama kami punya pandangan nih guys. Oke, lanjut mencari pemain keturunan baru. Meskipun mengalami kemajuan, Sintayong masih belum puas dengan komposisi pemain-pemainnya. Sang pelatih mendatangkan sejumlah pemain-pemain keturunan yang berkarir di Eropa, mulai dari JJ, Nathan Joaon, hingga Ragnar Oratmangun. Malam ini harap-harap keempat-empat ini bermainnya. Yang saya ingin lihat permainannya Ragnar Oratmangun dengan Tom Haye ini. Mudah-mudahanlah malam ini main. Pemain ini tentunya menjadi kekuatan baru untuk skuad Garuda. Hal itu dibenarkan langsung oleh pelatih tim nasional Indonesia Sintayong. Dia bilang kalau wajah-wajah baru pasukan Garuda terlihat lebih sangar dan juga kuat. Menurut Sintayong, para pemain Eropa bisa bikin pemain lokal semakin berkembang. Betul, bersemangat. Nama yang disebutkan, beberapa pemain lainnya juga masuk dalam radar bidikan. Salah satunya adalah Jens Reven yang saat ini bermain untuk Dordrecht U21. Rumor ini mencuat setelah sang pemain mengungkapkan keinginannya untuk membela tim nasional Indonesia. Baru lagi nih bisa mendapatkan pemanggilan dari sang pelatih Sintayong. Pemain 18 tahun ini diketahui sudah memenuhi syarat untuk masuk dalam proyek naturalisasi. Dirinya punya darah keturunan dari sang nenek yang berasal dari Yogyakarta. Dilansir dari akun Football Telenesia, Revan bisa menjadi salah satu pertimbangan timnas Indonesia. Pasalnya, sang pemain merupakan tipe penyerang versatile dan memiliki gerakan yang luar biasa. Sejauh ini, Revan sudah berhasil melesakkan 6 gol dari 16 laga di Liga Muda Belanda. Selain Revan, ada Oli Romeni yang tengah diincar Sintayong. Penyerang 23 tahun ini merupakan salah satu pemain grade A yang kini berkarir di Eredivisie Belanda. Di musim lalu, Romeni tampil cukup subur dengan catatan 11 gol dari 33 pertandingan. Sang pemain disebut akan dinaturalisasi karena punya darah keturunan Indonesia. Diketahui sang ibunda sendiri berasal dari kota Medan, Sumatera Utara. Beberapa pemain incaran lama Sintayong juga bakal diusahakan bisa berseragam timnas Indonesia, mulai dari Mesiljers, Pascal Struijk hingga Kevin Dix. PSSI bakal mengusahakan penuh kemauan Sintayong dengan menawarkannya untuk berseragam timnas Indonesia. Apalagi ketiganya saat ini dilaporkan tengah tersingkir dari persaingan timnas Belanda. Membuat Indonesia disorot dunia. Indonesia disorot dunia. Apa yang membuat Indonesia disorot dunia?
Keputusan Sintayong mengincar pemain keturunan membawa berkah luar biasa bagi tim nasional Indonesia. Padahal Muhadjir Effendi sempat menyebut proyek ini punya dampak yang buruk. Dia menilai hal itu bisa menyingkirkan bakat-bakat pemain lokal tanah air. Muhadjir juga nggak suka kalau PSSI terlalu sering menaturalisasi talenta pemain keturunan. Menurutnya, kebijakan ini hanya digunakan untuk jangka pendek saja. Agung Gumelar selaku mantan ketua PSSI menilai proyek naturalisasi boleh saja dilakukan oleh PSSI. Namun Gumelar mengatakan jika bakat-bakat lokal tanah air juga tetap dikembangkan. Komentar serupa juga diungkapkan oleh Wakil Ketua PSSI Zainuddin Amali. Dia berjanji naturalisasi nggak akan mematikan talenta asli Indonesia. Amali justru optimis kualitas pemain lokal akan semakin membaik apabila bersaing dengan pemain keturunan. Prediksi ini terbukti tepat dengan melihat performa skuad Garuda di Piala Asia 2023. Kombinasi pemain lokal dan keturunan menjadi kunci sukses tim nasional Indonesia untuk lolos ke 16 besar. Bahkan pemain-pemain kelahiran tanah air seperti Egy Maulana Fikri dan Yaakob Sayuri jadi sorotan media asing. Komentator Piala Asia 2023 bahkan menyebut asal-usul daerah kedua pemain ini. Saat itu betul juga ini guys, Zainuddin Amali bagi tahu. Walaupun ada pemain keturunan, tapi sebenarnya dia tidak mengganggu pun talenta-talenta muda, pemain-pemain lokal. Sebenarnya pemain keturunan itu membawa semangat kepada pemain-pemain lokal untuk sama-sama bersaing untuk ke tempat yang lebih tinggi sebenarnya. Jadi pemain-pemain lokal juga akan berusaha bersungguh-sungguh untuk menyaingi pemain keturunan ini tadi. Jadi ini merupakan satu tindak balas. Apabila masuk pemain keturunan, maka pemain lokal akan bersaing dengan lebih hebat lagi. Cantik Zainuddin Amali punya Yaakob disorot positif karena berhasil cetak asis kelas dunia saat menghadapi Irak. Alhasil asis ini pun dinobatkan AFC sebagai asis terbaik di gelaran Piala Asia 2023. Asis tersebut bahkan mampu bersaing dengan bintang dunia seperti Sardar Azmoun. Selain itu, media lokal seperti ESPN juga menyoroti talenta-talenta kelahiran Indonesia seperti Marcelino Ferdinand. Media Amerika Serikat itu menyebut Marcelino sebagai talenta terbaik timnas Indonesia. Berikutnya, para pemain kelahiran tanah air juga disorot karena banyak yang berkarir di luar negeri. Mulai dari Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, hingga Marcelino Ferdinand. Pembinaan keras usia muda. Oke. Ini lagi. Selain proyek naturalisasi, Sintayong juga nggak lupa untuk mengembangkan pemain muda Indonesia. PSSI pun mulai mengikuti standar dari sang pelatih. Hasilnya rata-rata usia skuad senior timnas Indonesia menjadi semakin muda. Di Piala Asia 2023 yang lalu, rata-rata usia pemain skuad Garuda sekitar 22,5 tahun. Tim nasional Indonesia hanya diperkuat dua pemain berusia kepala tiga seperti Jordi Amat dan juga Mark Locke. Di kualifikasi Piala Dunia, usia rata-rata timnas Indonesia adalah 21 tahun. Yaakob Sayuri menjadi pemain paling tua yang bermain dengan usia 26 tahun di laga di GBK. 26 tahun paling tua. Secara berani menurunkan pemain-pemain di bawah usia 20 tahun ke senior. Hoki Caraka dan Marcelino Ferdinand sudah menjadi andalan dengan rata-rata usia 19 tahun. Sintayong mengaku senang bisa memberikan kesempatan bermain untuk pemain muda. Coach Shin menyebut kalau pekerjaan melatih tim nasional kelompok sangatlah melelahkan. Namun dia nggak ingin berhenti dan tetap mengembangkan sepak bola Indonesia. Alhasil kualitas pemain timnas Indonesia di setiap generasi dinilai bisa semakin bagus. Selain membina pemain muda, Sintayong juga menularkan ilmu kepelatihannya ke pelatih lokal. Nova Arianto menjadi salah satu murid Coach Sintayong yang punya potensi menjadi pelatih hebat. Pria berkepala pelontos ini pernah menjadi asisten pelatih Sintayong di tim nasional U23 dan timnas senior. PSSI lalu memberikan amanat baru kepada Nova dengan melatih timnas U16. Mantan pemain Persib Bandung ini berjanji akan menunaikan tugasnya dengan sangat baik. Nova Arianto bakal memperbaiki kualitas dan bibit-bibit lokal timnas Indonesia. Dirinya langsung membuktikan janjinya dengan menggunakan metode pelatihan yang galak. Hasilnya, semua punggawa skuad Garuda langsung segan dengan sosok Nova Arianto. Mode galak dan disiplin ini dipelajari Nova dari sosok Sintayong saat melatih timnas Indonesia. Selain itu, pemain keturunan juga diberikan kesempatan untuk membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur.
Padahal sebelum era Sintayong, PSSI hanya fokus mencari bakat-bakat lokal. Di Piala Dunia U17, skuad Garuda juga memanggil beberapa pemain keturunan Indonesia. Mulai dari Jidabin, Mauri Ananda Yves, Amar Berkik, Chow Yun Damanik, hingga Welber Halim Jardim. Muda nih. Target tinggi menembus 100 besar FIFA. Target tinggi menembus 100 besar FIFA ini guys. Dengan berbagai rencana yang sudah dicanangkan, PSSI pun memasang target yang sangat tinggi. Erick Thohir berhasrat bisa membawa timnas Indonesia menembus ranking 100 besar FIFA. Ketua PSSI ini sadar betul kalau target tersebut memang gak mudah untuk digapai. Namun Erick Thohir ingin membuktikan kalau sebuah proses nggak akan mengkhianati hasil. Pria kelahiran Jakarta ini mengaku siap untuk mendukung seluruh rencana dari sang pelatih Sintayong. Nampaknya target besar PSSI ini perlahan-lahan mulai terlihat jelas. Erick Thohir berhasil menaikkan Indonesia 7 peringkat sekaligus. Sebelumnya, skuad Garuda sendiri hanya menempati urutan ke-149. Pada bulan Januari, skuad Garuda berhasil naik ke peringkat 142 dengan koleksi 1072,66 poin. Ini menjadi peringkat Indonesia yang terbaik dalam 13 tahun terakhir. Erick Thohir menyambut positif dengan peningkatan peringkat Indonesia yang signifikan. Dia bakal berusaha keras untuk mencapai target membawa Indonesia ke peringkat 100 besar FIFA. Benar saja, Indonesia kembali naik peringkat dan kini berada di urutan ke-138. Sebagai informasi, Indonesia sendiri punya rata-rata posisi 132 sejak ranking FIFA dibuat pada tahun 1992. Posisi tertinggi Indonesia saat itu adalah berada di ranking 76 pada tahun 1998. Gak cuma itu, PSSI juga tengah menyusun berbagai proyek strategis di ibu kota Nusantara. Salah satunya adalah dengan membangun training center berstandar FIFA di Kalimantan Timur. Di bulan Januari lalu, Erick Thohir bersama Presiden Joko Widodo meninjau lokasi tersebut. Presiden menargetkan pembangunan training center ini akan rampung pada bulan Mei mendatang. Training center ini dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas prestasi sepak bola. Para pemain dinilai bisa berkembang pesat dengan fasilitas bertaraf internasional. Indonesia sendiri mendapatkan dana hibah dari FIFA Forward senilai 5,6 juta US dollar atau 90 miliar rupiah. Erick Thohir mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang sudah memperhatikannya. Dalam kesempatan yang sama, Indra Syafri juga terkejut dengan fasilitas yang ada di training center IKN. Ex-pelatih Bali United itu mengatakan jika ini merupakan langkah yang luar biasa. Itulah ulasan rencana gila timnas Indonesia menembus 100 besar ranking FIFA. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu optimis kalau skuad Garuda bisa terbang tinggi dan mencapai target besar tersebut? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Oke, kita komentar guys ya. Oke guys, saya optimis Indonesia bisa terbang tinggi. Dalam masa 5 ke 10 tahun akan datang ini, Indonesia pasti akan menjadi satu timnas yang akan mengungguli di Asia Tenggara ini atau di ASEAN ini. Apa yang dilakukan tadi oleh Sintayong? Kalau dalam video ini tadi, antara beberapa faktornya adalah Sintayong membawa pemain keturunan, kemudian membawa juga pemain-pemain muda yang berbakat, berpotensi itu. Saya bersetuju dengan beberapa pandangan seperti Coach Justin, kemudian Pak Zainuddin Amali itu. Dengan adanya pemain keturunan ini, tidak semestinya pemain lokal itu dipinggirkan. Malah pemain lokal ini lagi yang akan membuat prestasi yang lebih tinggi karena dia tahu dia akan bersaing dengan pemain keturunan. Jadi ini tidak akan meminggirkan sama sekali pemain-pemain lokal yang ada di Indonesia. Dan Sintayong juga sedang membina pemain-pemain kelompok ini, sama ada pemain U20 ataupun U23. Ini dibuktikan apabila Sintayong telah mendapatkan pemain-pemain muda yang berkualitas. Dia coba untuk membawa masuk ke dalam pemain senior seperti Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka, Pratama Arhan, dan beberapa pemain lain. Jadi ini meningkatkan lagi semangat mereka ini guys. Satu lagi, dengan adanya pemain keturunan ini juga, saya berpendapat juga Indonesia bisa untuk mempunyai pengalaman
dari pemain-pemain keturunan ini akan lahir pemain-pemain lokal ini yang ada pengalaman. Dia akan ambil semangat pengalaman itu dari pemain keturunan. Sebab itu timnas Maroko sampai ke semifinal Piala Dunia tahun 2022. Sebab mereka mempunyai lebih 15 pemain-pemain keturunan ya, pasukan timnas Maroko itu. Jadi selagi mana dia ada darah keturunan Indonesia, selagi itu dia bisa memberi apa yang terdaya untuk Indonesia sebenarnya. Selagi mana dia bermain untuk lencana Garuda di dada, lencana Indonesia di dada itu, dan dia ingin membawa Indonesia ke tahap yang lebih tinggi, selagi itu pemain keturunan itu bisa bermain dengan timnas Indonesia. Saya punya pandangan pun seperti itu juga ya, tiada masalah untuk pemain keturunan ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri guys, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Oke, sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Jika kalian suka dengan saya punya reaksi ini, kalian boleh bantu dukung dengan menekan butang subscribe, like, share, dan komen juga. Saya sangat menghargai dukungan kalian. Mudah-mudahan kalian diberikan rezeki yang berpanjangan dan juga kesehatan yang baik ya. Oke, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.